Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Mengapa Israel tak juga balas serang Iran? Rabu 2 Oktober 2024 mungkin bakal dicatat sebagai hari yang secara politik dan taktis sangat-sangat buruk dan menyeramkan bagi militer Israel. Mereka kehilangan selusin prajurit komandonya yang terperangkap jebakan Hizbullah saat menjajal masuk wilayah Lebanon Selatan. Peristiwa ini membuktikan perang darat melawan Hizbullah Lebanon akan sangat sulit, tidak seperti operasi mereka ke Gaza dan tepi barat. Penyusupan komando ini membatalkan operasi darat Israel, menghentikan penerbangan helikopter di area itu, mengingat Hizbullah menguasai rudal anti pesawat. Mimpi buruk perang darat Israel ke Lebanon seperti mengingatkan kisah pahit mereka saat terlibat perang 1982 dan 2006. Beberapa jam sebelum kehilangan selusin tentara komandonya, 200 peluru kendali balistik Republik Islam Iran dan Houthi Yaman mengguyur bak hujan ke berbagai lokasi penting di Israel. Pemerintah dan militer Israel melakukan sensor ketat dampak serangan massal itu sehingga tidak banyak diketahui fakta kerusakan sesungguhnya. Teheran mengklaim rudal balistik mereka termasuk rudal hypersonic Fatah II menghantam markas Mossad, Dinas Intelijen Luar Negeri Israel. Puluhan rudal lain menghajar pangkalan udara Nevatim di Gurun Negev, pusat skuadron tempur udara F-15 dan F-35 Adir yang dikerahkan Israel untuk menggempur Gaza, Lebanon, Yaman, dan Suriah. Tapi seberapa parah kehancurannya kini mungkin tidak penting lagi. Dunia sudah menyaksikan kemampuan strategis Iran dan keberanian mereka menantang Israel serta pendukungnya. Semua pihak sekarang sedang berhitung kapan pembalasan Israel akan menimpa Iran. Seberapa kuat balasan itu dan apakah pembalasan itu akan menyeret Amerika Serikat, backing utama Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah lantang mengancam akan menghukum Iran dengan kekuatan penuh. Namun rapat kabinet perang Israel agaknya belum sampai pada kesimpulan mengeksekusi pembalasan itu karena masih menunggu lampu hijau Washington. Gedung Putih diyakini telah memaksa Israel menahan diri tidak menyerang balik ke wilayah Iran karena efeknya akan memicu perang kawasan yang berbahaya. Tapi Washington akan membiarkan Israel menyerang target-target terkait Iran di Yaman, Suriah, Irak, dan tentu saja Lebanon. Sebagaimana halnya serangan bom penyeranta, walkie-talkie, dan perantai elektronik lain ke Lebanon beberapa waktu lalu, semua dikerjakan Israel atas restu Gedung Putih. Begitu pula eksekusi Sayyid Hasan Nasrallah, pemimpin Hizbullah Lebanon, juga dilaksanakan pasti setelah mendapat persetujuan pemimpin Amerika Serikat. Ini jamak terjadi sekalipun semua elemen elit negeri Paman Sam menepis keterlibatan mereka. Ini sudah jadi rahasia umum bertahun-tahun dari kebijakan ambiguitas ala Amerika. Gaya politik mendua terlihat saat Presiden Joe Biden memerintahkan Pentagon membantu Israel menembak rudal-rudal yang diluncurkan Iran sebelum mencapai Israel. Teheran menyatakan sudah memberitahu Amerika lewat saluran diplomatik perihal rencana mereka menyerang Israel beberapa saat sebelum tombol peluncuran rudal ditekan. Sejumlah rudal balistik Iran akhirnya rontok di wilayah Yordania, Gurun Negev, dan sebagian hancur dan jatuh akibat cegatan rudal Israel, Yordania, kapal perang Inggris maupun Amerika yang berada di Laut Tengah maupun Laut Merah. Iran mengklaim 90% rudal mereka menghantam target. Video yang beredar menunjukkan sistem pertahanan kubah besi atau Iron Dome Israel kedodoran menangkis serangan Iran ini. Lalu apa yang akan dilakukan Amerika menghadapi Israel yang marah dan ingin membalas serangan Iran itu? Kita bisa melihat dari apa yang terjadi di sidang darurat Dewan Keamanan PBB di New York pada Rabu malam. Pernyataan-pernyataan tajam muncul di antara diplomat Amerika Serikat, Rusia, Aljazair, Inggris, dan lain-lainnya. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, mengutuk serangan Iran ke Israel. Ia mengajak Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan kutukan terhadap Iran.
Apa yang dilakukan Iran menurutnya adalah aksi terorisme, bukan usaha membela diri sehingga tidak bisa diterima untuk alasan apapun. Linda Thomas Greenfield mengemukakan pendirian Amerika Serikat yang membela hak Israel untuk mempertahankan diri atas serangan itu. Ambiguitas Amerika tampak di sini ketika Linda Thomas Greenfield sama sekali tidak menyinggung aksi-aksi pembunuhan massal yang dilakukan Israel di Gaza, tepi barat, Lebanon, Yaman, dan Suriah, termasuk serangan bom penyerantah dan elektronik lain yang menimpa ribuan warga sipil Lebanon dan Suriah. Begitu pula pembunuhan Sayyid Hasan Nasrallah, Ismail Haniyeh, tokoh-tokoh Korps Garda Republik Iran maupun pemimpin Kataib Hizbullah Irak dan lain sebagainya. Ini yang dikritik Duta Besar Aljazair untuk PBB yang mengatakan secara kategori aksi-aksi Israel itu sesungguhnya termasuk tindakan terorisme yang harus dikutuk. Impunitas Israel sudah dikenal luas karena mendapat perlindungan penuh secara politik, militer maupun aksi-aksi diplomatik oleh Amerika Serikat. Di Dewan Keamanan PBB tidak terhitung lagi berapa kali Amerika dan sekutu Eropanya memveto resolusi yang mengutuk aksi-aksi Israel di Palestina maupun di tempat-tempat lain di negara tetangganya. Serangan-serangan militer Israel ke wilayah Suriah, Irak, Yaman yang merupakan pelanggaran kedaulatan negara lain selama bertahun-tahun tidak pernah terjangkau PBB. Di Suriah, serangan jet tempur Israel bahkan menghantam pesawat Rusia yang menewaskan lusinan tentara Rusia di Laut Tengah. Tidak ada satupun pelanggaran hukum internasional oleh Israel ini yang tersentuh hukum. Semua berlalu begitu saja membuat Israel semakin besar kepala dan merasa di atas hukum. Ini menunjukkan betapa Amerika sebenarnya sudah terlibat begitu jauh dalam peperangan tanpa akhir yang dilakukan Israel di Timur Tengah. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan di Gedung Putih menyatakan kapal perusahaan Angkatan Laut Amerika telah bergabung dengan unit pertahanan udara Israel saat Iran menyerang. Mereka menembakkan rudal pencegat untuk menghadang serangan Iran ke Israel. Sullivan memuji militer Israel dan juga kerja terampil militer Amerika mengantisipasi serangan itu. Pernyataan Jake Sullivan ini yang memperlihatkan Amerika telah benar-benar terlibat langsung dalam peperangan Israel melawan Iran. Sekali lagi, inilah wujud politik ambigu Amerika yang dalam konteks Gaza, Washington semestinya bisa menggagalkan genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Kementerian Kesehatan Palestina mengumumkan ada tak kurang 41.000 orang Palestina tewas kurang dari setahun di tangan pasukan Israel. Amerika yang begitu peduli pada aksi-aksi terorisme di saat yang sama juga tidak menganggap perlu untuk ikut campur mencegah aksi terorisme Israel ke Lebanon dan Suriah. Banyak orang telah membunyikan peringatan Amerika dapat terseret ke dalam perang regional Timur Tengah yang pada kenyataannya Amerika tidak benar-benar terseret kemanapun. Amerika sudah berada di dalam posisi yang sepenuhnya dibuat sendiri, yang faktanya adalah Amerika sudah turut berperang di dalamnya. Selama berdekade, Amerika adalah donatur terbesar militer Israel. Pentagon memberi keistimewaan kepada Israel tetap menjadi kekuatan militer nomor 1 di Timur Tengah. Israel adalah supremator udara paling wahid di langit Timur Tengah dengan penguasaan satu-satunya armada jet tempur F-35 Adir yang terjadi di dunia. Pemerintahan Joe Biden memperbesar gelontoran dana dan suplai senjata ke Israel sejak 7 Oktober 2023. Biden sesekali berkuar-kuar tentang penghentian pasukan senjata ofensif tertentu ke Israel. Pada bulan Agustus 2024, pemerintahan Joe Biden menyetujui paket senjata senilai 20 miliar dolar Amerika untuk Israel. Pada tanggal 26 September 2024, Israel mengamankan paket bantuan baru senilai 8,7 miliar dolar Amerika dari Washington guna mendukung perangnya melawan Hamas serta mempertahankan keunggulan militer kualitatif di Timur Tengah. Paket itu dikatakan mencakup 3,5 miliar dolar Amerika untuk pengadaan infrastruktur penting di masa perang dan 5,2 miliar dolar Amerika ditujukan untuk sistem pertahanan udara termasuk sistem anti-rudal Iron Dome, David Sling, dan sistem laser yang canggih. Dengan kata lain, sokongan luar biasa Amerika ini membuat Israel semakin siap untuk bertindak atas keputusan sendiri maupun persetujuan Washington.
Israel menyatakan hanya mempertahankan dirinya terhadap tanggapan yang sah atas tindakannya sendiri, sebuah tindakan yang secara harfiah dapat dianggap sebagai aksi terorisme. Amerika sebenarnya selama bertahun-tahun juga melakukan pekerjaan yang sepintas legal, tapi sesungguhnya pun melanggar kedaulatan bangsa dan negara lain. Penghancuran dan pendudukan di Afghanistan, Irak, Suriah, intervensi militer ke Yaman, Sudan, Somalia, dan pusat-pusat konflik lain adalah agenda politik global Amerika. Di Suriah, militer Amerika sampai hari ini masih bercokol menjaga dan menyedot minyak dari sumur-sumur besar tanpa izin pemerintah Suriah yang berdaulat. Hipokrisi Washington ini juga tergambar di konflik Gaza. Joe Biden menyerukan gencatan senjata, tapi di saat sama mengguyur Israel dana dan senjata yang digunakan untuk melakukan genosida rakyat Palestina. Peringatan Jake Sullivan bahwa serangan Iran akan memiliki konsekuensi yang serius dan Washington akan bekerjasama dengan Israel pada puncaknya secara tidak langsung adalah deklarasi perang. Reaksi Amerika itu disambut keputusan Menteri Luar Negeri Israel Katz yang mempersona non-geratakan Sekjen PBB Antonio Guterres. Guterres dilarang masuk ke wilayah Israel dan wilayah pendudukan karena dianggap orang yang tidak disukai dan tidak diinginkan oleh Israel. Israel menilai Antonio Guterres memihak Iran, Hamas, Houthi dan Hizbullah dengan sikapnya yang tidak mau mengutuk apa yang menimpa Israel. Tribuners, kerumitan konflik Timur Tengah memang tiada tara. Problem di kawasan ini tidak semata urusan wilayah, tapi juga politik aliran, ekonomi, pertarungan klan, ideologi, dan pengaruh. Berpuluh-puluh tahun masalah Palestina Israel, Israel Hizbullah, Hamas Israel, Israel Suriah, Houthi Israel, dan Iran Israel tidak pernah mencapai titik akhir. Kini turbulensi semakin kencang yang bisa menghantarkan kawasan ini jadi medan tempur paling mematikan di planet ini. Wakil Komandan Korps Garda Republik Iran, Brigadir Jenderal Ali Fadavi memperingatkan jika Israel menyerang balik ke wilayah Iran akan langsung dibalas seketika lebih dahsyat lagi. Iran akan menghancurkan ladang gas, kilang minyak, dan 3 pembangkit listrik yang dimiliki Israel. Pastinya ini tidak lagi jadi retorika Teheran dan sungguh mengerikan jika benar-benar terjadi.